Halo Sobat Prima dan halo sahabat Moru. Jumpa lagi dengan saya Tanto dalam webinar series pada bulan Januari 2025 ini dengan Indo Prima Group ya. Saya Tanto di sini akan memandu jalannya webinar pada hari ini ya bersama dengan Dr. Uli dari RSIA Bunda Morula Surabaya ya. Beliau nanti yang akan menjelaskan terkait dengan tema kita gitu ya. Baik, tema kita pada webinar series kali ini adalah terkait dengan asupan gizi, teman-teman semuanya. Jadi pentingnya asupan gizi untuk meningkatkan produktivitas kerja itu nanti akan dikupas secara tuntas oleh Dr. Ruli, gitu ya. Tapi sebelumnya mungkin Dr. Ruli akan menyapa dulu sahabat-sahabat yang ada di rumah ya, untuk memperkenalkan diri lebih lanjut supaya teman-teman di rumah bisa lebih mengenal Dr. Ruli, gitu ya. Oke, silahkan dokter untuk memperkenalkan dirinya. Terima kasih Mas. Halo Sobat Prima dan sahabat Moru sekalian, ketemu lagi dengan webinar untuk kali ini dengan saya Dr. Ruli Pramadana. Sehari-hari saya bekerja di RSIA Bunda Morula di bagian instalasi gawat darurat di RSIA Bunda Morula sampai sekarang ini, mulai dari tahun 2019 begitu. Untuk hari ini kita akan bersama-sama kita kupas tuntas, kita kulik sampai habis tentang masalah-masalah antara gizi dan perkembangannya itu. Oke, luar biasa. Jadi jangan dilewatkan ya sahabat Moru dan Sobat Prima, untuk penjelasan lebih detail nanti akan dijelaskan dengan seksama oleh beliau. Gitu ya dokter ya? Iya, oke, baik. yang pertama dokter nih, mungkin banyak dari kita yang belum mengenal sih ya, apa sih sebenarnya dinamakan dengan gizi atau protein gitu dokter. Nah mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu dokter kepada kita semua. Jadi begini Mas, gizi itu merupakan isi atau kandungan dari makanan yang fungsinya untuk energi yang akan dirubah jadi oleh tubuh di metabolisme menjadi energi yang nantinya energi itu tadi akan digunakan manusia atau pekerja dalam hal ini untuk bekerja, untuk memenuhi aktivitasnya sehari-hari begitu. Nah, yang unik Mas, yang unik dari energi ini itu dia bisa berbentuk macam-macam, dari karbohidrat, karbohidrat, protein, mineral, vitamin dan lain sebagainya. Dan yang unik lagi ini pada manusia itu kebutuhan energi ternyata berbeda-beda. Berbeda-beda. Benar. Oh, berbeda-beda ini berdasarkan apa nih dokter nih? Berbeda-bedanya berdasarkan pertama jenis kelamin. Jenis kelamin. Ya, antara laki-laki dan perempuan pasti akan berbeda. Bedanya di mana nih dokter nih? Jadi kalau kebutuhan laki-laki untuk energi karena kerjanya dituntut lebih keras, lebih ekstra gitu lebih ya, extraordinary gitu ya. Lebih ekstra sehingga banyak sekali energi yang dibutuhkan. Betul. Jadi jumlah energinya, kalorinya yang dibutuhkan 2 kali daripada ibu-ibu, 2 kali lebih besar wanita. Gitu ya. Nah, ya itu lebih besar begitu. Terutama pada pekerja lapangan ya. Pekerja lapangan. Iya, pekerja lapangan yang itu kan beraktivitas tinggi gitu ya. Beraktivitas tinggi, terkena panas dan lain sebagainya. Nah, itu membutuhkan energi yang lebih besar kan, begitu. Dan juga terpapar dari polusi dan lain sebagainya. Untuk melawan itu tadi perlu energi yang lebih besar dibandingkan dengan pekerjaan rumah tangga yang sehari-hari ya para ibu-ibu wanita sekalian yang di rumah bekerja begitu. Tapi kalau sekarang ini sudah banyak juga dokter ibu-ibu wanita yang sudah bekerja juga dokter. Nah, itu gimana tuh terkait dengan kebutuhan gizinya? Apakah 2 kali lipat juga sama dengan laki-laki atau justru mungkin malah lebih banyak? Karena memang sebelumnya dia hanya memerlukan separuh mungkin dari energi dari kebutuhan pria seperti itu. Nah, itu begini Mas, tetap itu kalau wanita tetap pasti di bawahnya untuk metabolismenya ya. Energi yang dibutuhkan itu juga tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena kerja yang saat ini juga kan meskipun emansipasi ya Mas tetap aja yang sektor-sektor kerjanya kan tidak sampai yang lebih berat daripada laki-laki begitu kan, karena memang laki-laki memang diciptakan itu
untuk pekerjaan yang lebih berat begitu. Jadi aktivitas fisik itu mempengaruhi juga begitu. Selain jenis pekerjaannya ya tentunya. Jenis pekerjaannya. Begitu. Oke. Baik dokter, terima kasih. Kalau secara medis sendiri dokter ya, bagaimana sih gizi itu ya bisa mempengaruhi produktivitas kerja? Gitu. Jadi gizi itu sangat berpengaruh ya Mas ya ke pekerjaan. Contohnya ini Mas, contohnya kalau misalnya kita ambil pada pekerja-pekerja yang bekerja di back office, ya setiap hari dia konsentrasinya untuk ngetik, kemudian ada pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi, bukan otot ya, tapi konsentrasi tinggi. Nah, itu membutuhkan karbohidrat, kemudian mineral, air kan supaya nggak ngelek ya. Air putih ya dok? Benar. Bukan air ini ya, bukan air kelapa ya? Bukan. Tapi kalau air kelapa bagaimana dokter? Apakah air kelapa sebenarnya bagus Mas, cuman yang dibutuhkan tubuh kalau misalnya air kelapa itu kan juga ada manisnya, ada mineralnya dan lain sebagainya. Sebenarnya bagus juga untuk ya? memenuhi sekaligus mineral dan lain sebagainya begitu. Cuman yang lebih bagus lagi kalau dikonsumsi setiap hari berlanjut dari pagi sampai sore, yang paling mudah adalah air putih. Kalau air kelapa kita harus cari dulu dan lain sebagainya gitu, menyediakan dan sumber yang paling murah itu adalah air putih sebenarnya. Oke, luar biasa ya sahabat Moru dan sobat Prima ya, penjelasan dari Dokter Ruli gitu ya. Terima kasih dokter. Oke, selanjutnya dokter mungkin bisa diberikan contoh-contoh dokter, mungkin makanan ataupun minuman gitu ya yang mengandung tadi karbohidrat, mineral dan sebagainya gitu. Silakan dokter. Jadi untuk pekerja itu yang paling penting adalah bagaimana menyiapkan diri supaya kita nanti menghadapi pekerjaan kita lebih baik begitu. Jadi produktivitas meningkat dan lain sebagainya itu membutuhkan gizi yang ekstra. Gizi yang ekstra itu harus dipenuhi dengan minimal standar. Misalnya karbohidrat, kita pilih yang karbohidrat itu ada dua Mas ternyata ya. Ada karbohidrat kompleks dan karbohidrat sederhana. Kompleks dan sederhana. Benar sekali. Kemudian apa yang membedakan sebenarnya kompleks dan sederhana itu? Yang sederhana itu sebenarnya dia cepat dibongkar, ya, cepat digunakan, tapi cepat habis. Nah itu contohnya apa nih dok? Kalau menu makanan gitu misalnya? Iya seperti junk food. Junk food. Iya, kemudian roti-roti dan lain sebagainya. Yang manis-manis itu. Masuk sederhana ya? Itu termasuk sederhana. Cepat sekali untuk diserap. Cepat meningkatkan gula darah, tapi cepat hilangnya. Cepat hilang ya. Jadi energinya cepat hilang gitu artinya ya. Cepat lelah gitu mungkin. Benar sekali. Jadi tidak bertahan lama. Sedangkan pekerja ini membutuhkan ketahanan fisik dan mental ya. Apalagi yang laki-laki tadi ya dokter yang motivasinya tinggi gitu kan. Sekali. Kan butuh yang lama untuk bisa memompa energinya. Benar sekali, terutama yang bekerja di lapangan tentunya misalnya minimal kan 8 jam ya Mas ya. Minimal 8 jam. 8 jam. Kalau kita hanya mengandalkan karbohidrat sederhana, nanti belum 8 jam sudah lapar lagi, sudah ngopi lagi dan lain sebagainya, sudah minum manis dan lain sebagainya. Nah, kita bahas untuk karbohidrat kompleksnya yang paling bagus itu bisa diambil dari makanan misalnya jagung, terus kemudian sagu, itu, terus kemudian beras merah, bukan beras putih ya Mas ya. Kalau beras putih beda ya dokter ya? Oh iya beda. Kalau beras putih ini sudah melalui proses dan lain sebagainya, seratnya sudah hilang dan yang tinggal di situ hanya gulanya saja. Malah hanya gulanya saja. Nah itu lebih enak memang karena lebih manis. Tapi kita tidak dapat seratnya, kita tidak dapat karbohidrat kompleksnya, yang dimana karbohidrat kompleks itu lebih mengenyangkan dan lebih tahan lama. Itu yang paling penting. Tuh. Kemudian protein itu kita juga butuh ya, selain untuk menjaga metabolisme tubuh, itu juga mempengaruhi dari kekuatan ketahanan dari mental seseorang. Kemudian ke mental juga ya dokter ya? Benar sekali. Karena protein itu juga mempengaruhi hormon-hormon, diantaranya serotonin. Serotonin. Hormon apa itu dokter? Nah,
Kalau hormon ini banyak sekali Mas Banyak, yang ya. terpengaruh itu tadi pengaturannya juga akan tergantung sama protein juga, karena hormon tuh selain lemak dan protein itu bahan dasar untuk pembentukannya begitu. Jadi jangan takut ya untuk masalah saya takut untuk mengkonsumsi lemak dan lain sebagainya. Ternyata lemak itu sangat perlu sekali loh. Lemak sangat perlu ya justru. Perlu ya. sekali. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih dokter, lemak-lemak yang seperti apa nih yang mudah kita jangkau gitu ya untuk kita konsumsi sehari-hari. Benar gitu, sekali. Nah, itu yang omega 3 Mas. Omega 3. Terutama dari omega 3 bisa dari telur dan lain sebagainya, dari ikan itu sangat bermanfaat sekali. Terutama bagi pekerja-pekerja yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Jadi tidak gampang mood swing gitu ya. Iya. Lebih ini ya, lebih terkendali. Lebih terkendali, tahan tekanan dan lain sebagainya. Kemudian zinc itu dipercaya juga akan membantu mental seseorang, jadi tidak mudah untuk depresi dan lain sebagainya. Begitu Mas. Kalau saya sendiri pun juga sangat suka ikan-ikanan dokter. Gitu. Daripada yang ayam-ayam gitu, lebih suka ikan gitu. Juga sayur-sayuran juga sih. Gitu. Nah mungkin kalau sayuran nih dokter nih, kan mudah dijangkau ya. Itu seberapa ini impact-nya terhadap kebutuhan nutrisi atau gizi kita? Nah kalau sayuran ini selain mineral Mas, ada zinc atau seng ya, itu juga mempengaruhi dari produksi hemoglobin terutama pada wanita yang haid, misalnya bayam, kangkung, itu bisa mempengaruhi juga itu untuk produksi hemoglobin, di mana pada waktu haid hemoglobin akan turun. Nah ini secara alami kita berikan asupan, diantaranya yang pertama mineralnya dapat, seratnya pun dapat gitu. Kalau serat ini sangat penting sekali untuk metabolisme di tubuh, terutama untuk mencegah penyakit-penyakit yang tidak menular. Contohnya apa nih? Penyakit diabetes kan sekarang makin menjalar kemana-mana ya Mas ya. Kadang-kadang usianya masih muda juga udah kena diabetes gitu. Nah itu karena apa? Ya karena makannya ini tidak diatur Mas ternyata, ya toh. Terus kemudian juga ke organ pencernaan juga lebih bagus begitu ya. Kalau misalnya kita organ pencernaan bagus, di dalam pencernaan itu ternyata ada probiotiknya Mas. Ya. Probiotik. Nah itu membutuhkan probiotik Mas. Probiotik itu apa dokter? Jadi probiotik itu jadi apa ya, kuman-kuman yang baik Mas. Kuman-kuman yang baik. Kuman-kuman yang baik. Nah kuman yang baik ini membutuhkan juga nutrisi Mas. Gitu. Dan sayuran dan lain sebagainya ini salah satu makanan untuk probiotik itu tadi gitu Mas. Jadi selain menyehatkan untuk perut, juga ternyata mineralnya juga bisa kita ambil begitu. Kalau air putih sendiri nih dokter nih, kalau yang tadi kan nutrisi per jenis kelamin itu kan beda ya. Usia apa? Kalau usia dokter, selain jenis kelamin, usia itu juga pengaruh nggak terkait dengan perbedaan kebutuhan gizi atau nutrisi gitu? Atau mungkin nanti juga bisa dijelaskan juga kebutuhan mineral di dalam tubuh air misalnya. Kalau usia sekian sampai sekian itu butuh berapa liter misalnya? Apakah itu juga ada aturannya juga dari medis gitu? Jadi kalau menurut medis, kalau usia memang karena masa pertumbuhan ya Mas ya, mulai dari anak-anak itu kan masa pertumbuhan, dia membutuhkan mineral yang lebih banyak, membutuhkan karbohidrat yang lebih banyak untuk tumbuh dan berkembang. Tumbuhnya tinggi, berkembangnya juga bukan hanya melebar ya, tapi kalau sudah usia 40 tahun ke atas, berkembangnya melebar ya, bukan meninggi. Nah, harapannya kita harus mengendalikan yang tumbuh melebar itu tadi, gitu. Nah, maka untuk yang usia 40 tahun ke atas dan lain sebagainya itu juga harus dikurangi untuk beberapa hal. Memang juga harus hati-hati dalam memilih, gitu. Dalam memilih apa? Dalam memilih nutrisi dan makanannya, begitu. Kalau dari anak-anak karbohidrat, lemak semua membutuhkan untuk perkembangan otak, tapi pada orang dewasa 40 ke atas, 40 tahun ke atas harus hati-hati, stop dulu. Hanya pelan-pelan boleh ditambah, tapi yang tertentu gitu. Tertentu, tidak semuanya disamakan seperti anak-anak dan dewasa muda, begitu ya.
Karena kalau misalnya kita tetap menghajar itu makanan-makanan padahal kita usia sudah 40 tahun ke atas, metabolisme seseorang akan semakin lama semakin turun. Semakin turun. Itu akan justru mengakibatkan plak di dalam pembuluh darah. Dan akhirnya itu akan menyebabkan penyakit-penyakit tidak menular itu tadi, seperti diabetes, kemudian gangguan jantung, sampai serangan jantung, begitu ya. Yang paling sering sekarang ya, ada olahraga, mendadak ada serangan jantung, meninggal gitu ya. mendadak. Nah, itu yang harus kita hindari, begitu, untuk pekerja-pekerja yang membutuhkan kekuatan fisik, kekuatan mental, itu juga harus dijaga, begitu. Itu sangat penting sekali. Kemudian untuk kebutuhan air, Mas, kebutuhan air sebenarnya relatif sama, cuman untuk di dalam tubuh kita kan 90% air ya. 90% ya dokter ya. 90% itu air. Ya. Jadi kita harus penuhin itu tadi. Jangan sampai terutama pada pekerja-pekerja yang di lapangan ini tidak terasa, karena giatnya bekerja, lama-lama kok lemas, kesadaran menurun dan lain sebagainya. Karena air sendiri juga ada H2O. Nah, O2-nya ini tadi dipecah, H2 dan O2, O2-nya tadi ke otak. Nah, itu sebagai makanan di otak, gitu. Jadi kalau mineral dan nutrisi tidak seimbang, itu nanti lama-kelamaan juga tubuh akan berusaha memenuhi dengan caranya sendiri. Dan akhirnya ada hasil sampingannya. Ada efek sampingnya ya? Hasil sampingan yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh tubuh, harusnya dibuang. Gitu. Itu bentuknya seperti apa dok? Kalau misalnya respon tubuh, apakah pusing atau apa gitu? Yang jelas seperti itu, Mas. Jadi bisa yang paling ringan ya, Mas ya. Yang paling ringan itu pusing, mual, tidak konsentrasi dan lain sebagainya. Kemudian yang paling jelek kalau misalnya ini bisa hilang kesadaran, pingsan dan sampai pingsan juga bisa ya dokter ya. Begitu. Kalau kita lihat orang yang dehidrasi, orang yang bekerja atau misalnya contoh yang paling sering ya, Mas ya, yang di lapangan terutama, misalnya cuacanya tidak terlalu panas sebenarnya, cuman udaranya kelembapannya tinggi. Itu juga akan mempengaruhi penguapan di dalam tubuh kita. Begitu. Jadi harus diimbangi tetap dengan air putih. Begitu. Luar biasa. Sangat detail sekali ya, Sobat Prima dan sahabat Moru terkait dengan penjelasan dari Dokter Uli ini. Terima kasih dokter sekali lagi. Dokter, selanjutnya ya terkait dengan dampak gitu dokter, kurangnya asupan gizi atau protein di dalam tubuh gitu. Dampak yang paling besar lah. Apa dokter kira-kira? Yaitu kalau yang paling ringan itu bisa diatasi ya, dengan tubuh itu pelan-pelan ya. Tubuh akan menyesuaikan. Menyesuaikan. Tapi kalau itu langsung tiba-tiba seperti orang dehidrasi karena panasnya teriknya, kemudian pekerjaan yang harus menuntut energi yang besar dalam waktu singkat, dehidrasi mendadak bisa mengakibatkan itu tadi kehilangan kesadaran ya. Kemudian gangguan jantung dan lain sebagainya, detak jantungnya juga akan berpengaruh. Itu yang harus diperhatikan, Mas. Jadi kalau bekerja di lapangan jangan lupa ya harus sedia air putih ya. Nggak usah yang macam-macam, cukup air putih saja. Kadang-kadang kalau di lapangan itu malah nggak cuma air putih nih dokter, dikasih suplemen apa gitu ya. Nah itu gimana nih dokter? Sebenarnya bagus, kalau menurut saya sebenarnya bagus, tapi kita lihat dari angka kecukupan gizi dulu ya. Kalau memang sudah cukup, buat apa untuk suplemen? Nah itu loh. Sebenarnya air aja udah cukup ya dokter ya. Air, kemudian makanan yang bergizi ya, yang cukup gizi sesuai dengan status gizinya tentunya. Terus kemudian kalau tidak ada gangguan atau defisiensi atau tidak sedang sakit, sebenarnya suplemen itu kalau kita bisa makan secara normal saja ya, setiap hari itu sebenarnya sudah cukup ya dokter ya. Iya. Vitamin C tidak perlu yang sampai 1000, 2000 gitu. Itu tidak perlu, justru nanti akan dibuang melalui urin ya toh. Jadi kebutuhan misalnya vitamin C cukup 500 begitu. 500 itu dengan gantinya
makan tomat, Mas. Oke. Ya, tomat itu Berapa biji nih dokter kalau cukup tomat? 2 sampai 3 udah cukup. Cukup Mas. 2 sampai 3. Iya, dimakan ya. Dimakan. Dimakan bukan di jus ya. Loh, beda dokter. Nah, beda Bedanya dong. apa bedanya? Nah, kalau Mas makan biasa ya, 2 tomat itu sudah cukup kenyang dengan ukuran yang biasa. Tapi kalau di jus untuk 1 gelas itu membutuhkan bisa sampai 5 sampai 6 tomat. Bukannya lebih bagus tuh dokter nanti? Nah, Nutrisinya semakin banyak. seperti ya? saya katakan tadi, vitamin itu kan butuhnya vitamin C ya, itu cuma 500 gitu. Kalau misalnya berlebih itu akan dibuang, jadi sia-sia dan akan memperberat fungsi ginjal. Nah, bagi orang-orang yang ada gangguan ginjal itu harus hati-hati. Begitu. Jadi tidak semuanya sayur dan buah bagus untuk semua orang. Kita lihat status gizi dan keadaan kesehatan seseorang. Begitu. Nah, kalau kita kan kebanyakan juga masih awam juga dokter terkait dengan sebenarnya berapa sih kebutuhan protein atau gizi kita gitu ya. Itu gimana dokter kalau untuk orang-orang awam lebih amannya gitulah supaya mereka tetap bisa hidup sehat dan juga mendapatkan makanan atau minuman atau buah-buahan yang terjangkau seperti itu. Sebenarnya di Kemenkes sendiri sudah menerapkan isi piringku. Sudah pernah dengar, Mas? Baru kali ini saya. Baru kali ini. Kalau dulu itu kan isi piringku. Kalau dulu 4 sehat 5 sempurna. Iya. Kalau itu saya dengar dokter. Nah, ini sekarang isi piringku, Mas. Ya, saya dengar soalnya isi dompetku. Loh, kalau itu saya juga perlu kayaknya. Kalau isi piringku itu jadi satu piring itu, satu piring makan setiap kali kita makan itu dibagi menjadi separuh. Separuh ini untuk sayur sama buah, Mas. Separuh sayur buah. Terserah mau apa saja, ya. Kemudian seperempat ini untuk makanan pokok. Makanan pokok ini setiap daerah beda-beda nih, Mas. Beda. Ada yang nasi, kalau di Madura ada jagung, nasi jagung. Kalau di daerah timur itu ada sagu. Nah, itu kan. Terus kemudian yang seperempatnya lagi lauk pauk. Gitu. Tapi yang lebih bagus kalau dikurangi yang goreng-goreng, yang manis-manis begitu ya, yang terlalu asin. Nah, itu terutama kalau sudah usia 40 tahun ke atas ya, itu harus dikurangi dan harus hati-hati karena penyakit-penyakit darah tinggi itu sudah mulai mengintai. Ya. Jadi kalau Masnya, Bapak Ibunya ada darah tinggi dan kencing manis, seolah-olah Mas sudah punya pistol nih. Sudah ada pelurunya, dan kapan ini akan ditembakkan tergantung dari Masnya sendiri, gitu, Mas. Jadi kalau misalnya makannya tidak diatur, kemudian hidupnya tidak karu-karuan, stres dan lain sebagainya, nah, meskipun badannya tidak gemuk, bisa terkena penyakit-penyakit darah tinggi dan lain sebagainya. Bukan berarti orang yang kurus tidak kolesterol. Nah, belum tentu ya dokter. Belum tentu. Gitu. Ada yang saya pernah menjumpai seperti Mas, ideal, tapi kolesterolnya bisa sampai 500-600. Dan ternyata itu tidak ada keluhan, Mas. Sama sekali tidak ada keluhan. Dia hanya ke saya karena pingin untuk cek biasa, medical check up. Nah, dari medical check up itu sebenarnya kita bisa tahu macam-macam, begitu. Tahu macam-macam yang awalnya kita tidak terasa, awalnya kita tidak tahu. Nah, itu kemudian menjadi tahu dan menjadi waspada. Bukan menjadi takut, tapi menjadi waspada. Begitu. Untuk menentukan apa saja nih seharusnya yang harus saya lakukan, kemudian apa saja yang harus saya konsumsi untuk memperbaiki dari kualitas hidup. Tujuan akhirnya kan itu. Gitu. Luar biasa dokter. Terima kasih ya dokter ya. Sekali lagi ilmunya sangat luar biasa ya. Selanjutnya dokter, selama menjadi seorang praktisi dokter, tentu banyak pengalaman-pengalaman gitu ya. Terutama untuk orang-orang yang bekerja di dalam kantor gitu dokter ya. Itu bagaimana tantangan-tantangan terhadap pola makan supaya mereka bisa pola makan sehat dan lain sebagainya. Nah, gitu. Yang paling sering ini ya, Sobat Prima ya. Betul. Ini yang paling mudah untuk didapatkan, yang paling banyak didapatkan itu apa? Junk food.
Iya, Iya kan? betul. Kita sekarang ada GoFood, Iya. ada apa macam-macam Iya. layanan itu akan semakin mempermudah untuk orang mendapatkan itu. Memang lebih cepat dapatnya, lebih cepat kenyangnya. Tapi seperti yang saya katakan awal tadi, lebih tidak bertahan lama. Oke. Sebentar sudah lapar lagi. Sudah lapar lagi, Begitu. betul, dokter. Dan yang paling penting ternyata itu juga secara lambat laun, pelan-pelan, tapi pasti akan menggiring para pekerja tadi untuk menjadi berpenyakit. Berpenyakit. Nah, Endingnya nanti nggak produktif gitu. nah ya. begitu. Pada waktu usia masih produktif, seharusnya bisa kerja, ternyata dia harus cuci darah 2 kali seminggu. Coba kalau seperti itu, sudah tidak bisa kerja lagi, sudah tidak bisa konsentrasi lagi, begitu. Itu yang paling sulit, gitu. Kemana-mana harus sudah siap. Wah, habis ini cuci darah di mana ya? Nah, kalau kita berwisata tidak berpikiran habis ini kita wisata kemana, tapi habis ini saya cuci darah di mana. Nah, itu yang harus dihindari. Sangat sayang sekali ya dokter ya. Sangat sayang Karena sekali. memang sekarang itu sangat mudah untuk mendapatkan makanan-makanan gitu dokter. Benar sekali. Kita sendiri pun ya, saya juga teman-teman di kantor itu juga kalau siang itu biasanya istirahat kita beli kayak ya yang minuman yang manis-manis gitu lah dokter, itu hampir setiap hari ya malahan. Nah, itu mungkin juga sangat berbahaya juga ya untuk kedepannya ya. Kalau itu berlangsung lama itu juga akan mempengaruhi dari kesehatan tubuh dari pekerja sendiri. Begitu. Oke, mungkin mulai sekarang teman-teman bisa ini ya dokter ya, frekuensinya Harus bisa dikurangi gitu ya. Benar. Kemudian digantikan dengan hal-hal yang lebih baik, Lebih begitu baik. ya, dan lebih bermanfaat tentunya kan kalau misalnya kita memberikan makanan-makanan sehat begitu. Oke, luar biasa. Karena ada juga beberapa yang masih muda tetapi di mejanya itu sudah siap obat-obat gitu dokter. Benar, ya kan? iya. Itu kan juga kurang ini ya, kurang elok juga dokter ya, karena memang masa ya, hidupnya masih panjang tetapi harus didoping dengan obat-obat karena memang pola hidup sehatnya kurang seperti Benar itu ya dokter ya. Oke, mungkin dokter dari pengalamannya dokter ya bisa membagikan cerita nih dari pasien yang berhasil meningkatkan produktivitas kerjanya dokter setelah dia memperbaiki pola makan. Mungkin ada 1-2 pasien atau mungkin ada studi gitu di bidang medis seperti itu. Silakan. Jadi begini, memang ada studi-studi memang banyak ya Mas ya untuk apa namanya hubungan antara status gizi dengan produktivitas. Itu bisa di browsing, itu sudah banyak sekali, terutama pada pekerja-pekerja yang apa shift malam. Oh, shift malam ya. Nah, Oke. Di perusahaan kita juga shift malam ada juga. Itu makanya shift malam itu menuntut seseorang harus melek ya di saat orang lain tidur. Nah, untuk menjaganya seringkali konsumsi apa? Kopi kan? Kopi, betul. Nah, kopi lagi. Kopi pahit biasanya. Nah, pahit hitam gitu kan biasanya. Ya. Belum lagi nanti kebiasaan yang merokok, kemudian ada doping-doping yang lain begitu toh. Ada minuman energi dan lain sebagainya, itu yang merusak. Yang pertama tidurnya sudah jamnya apa namanya metabolisme itu kan manusia kalau malam tidur kemudian tiba-tiba harus bangun dipaksa bangun dipaksa bekerja lagi. Nah, jamnya yang pertama jadi tidak karu-karuan begitu. Dan kalau sudah jamnya tidak karu-karuan berarti metabolisme tubuh juga tidak karu-karuan, berubah gitu ya, berubah ya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Saya ada pasien seperti itu, jadi di mana dia itu akhir-akhir ini kok sering kali lemas. Oh, lemas. Sering kali kemudian nyetir itu sampai bahkan dia itu sering kali pulang sore sebenarnya. Pulang sore itu microsleep, Mas. Oh, microsleep. Nah, itu bahaya sekali itu, Nah, ketiduran sebentar terus kemudian sampai nabrak begitu ya. Karena beratnya pekerjaan, beban kerjanya, kemudian ada shift malam dan lain sebagainya, itu yang membuat dia, yang penting saya makan. Nah, untuk mengisi perut saya. Kalau orang seperti itu kan lama-kelamaan juga tidak baik ya Mas ya. Kalau hanya sekali 2 kali lembur enggak ada masalah, tapi kalau terus-terusan itu dan dalam jangka waktu yang lama, itu akan mempengaruhi. Akhirnya apa? Karena seperti itu, kita lihat dulu, dilihat labnya, kita MCU dulu. Ternyata dari situ ditemukan
tingkat kolesterolnya tinggi, padahal enggak gemuk ya. Nggak gemuk ya. Nggak gemuk. Wah, ini saya juga malah agak-agak takut nih dokter. Nah, itu makanya juga harus dicek itu Mas. Harus dicek ya dokter. Ya, kalau sudah menjelang 30 tahun ke atas, itu harus benar-benar dicek. Ya. Oke. Itu kemudian lama-kelamaan dicek, wah ternyata kolesterol tinggi, hiperurisemia atau asam urat itu muncul. Terus kemudian dia protes, loh saya nggak pernah nyeri-nyeri loh dok. Leher saya nggak pernah nyeri, tapi kok kolesterolnya tinggi ya dok. Nah, jadi nggak harus seperti itu ternyata Mas. Wah, justru kolesterol tuh nggak menyebabkan keluhan apa-apa, kecuali misalnya sudah timbul stroke, ada penyumbatan dan lain sebagainya. Penyumbatan bisa macam-macam, di jantung juga bisa toh. Nah, itu akhirnya mulailah dia berkonsultasi, juga saya anjurkan untuk konsultasi dengan ahli gizi, begitu ya, dokter spesialis gizi klinik. Kemudian mulai diatur untuk makanannya, kemudian sayur buah dan aktivitas fisik terutama itu mulai diatur pelan-pelan. Kemudian meskipun masih tetap ada jam malamnya, tapi dicukupi nutrisinya Mas. Nutrisinya terutama air dan karbohidrat, yang dipilih adalah karbohidrat yang kompleks. Yang kompleks tadi di awal tadi ya. Benar sekali begitu. Jadi itu sangat berarti bagi teman-teman yang bekerja malam, itu harus diperhatikan. Terutama air ya, kebutuhan air itu juga kalau malam hari ternyata juga butuh juga. Itu. Ya. Jadi pelan-pelan tapi pasti, terus kemudian berubah, akhirnya dia istilahnya tidak gampang ngantuk, tidak gampang micro sleep itu tadi. Ya, alhamdulillah itu tadi. Kemudian aktivitas fisiknya lebih ditingkatkan lebih bermakna lagi ya. Lagi. Jadi bisa nge-gym dan lain sebagainya, ditambahkan sama itu. Sebenarnya kalau misalnya yang paling ringan, nge-gymnya apa? Yang paling enak, yang paling murah. Itu cuman jalan kaki saja. Iya, jalan kaki keliling kompleks gitu ya dokter ya. 15 menit teman-teman. Oh, 15 menit cukup ya, udah cukup ya. Iya, 15 sampai 30 menit. Itu sudah sangat cukup membantu begitu. Tapi yang dilakukan bukan hanya Sabtu Minggu, tapi setiap hari ya. Sebisa mungkin itu. Kemudian mengurangi penggunaan lift, terus kemudian mengurangi penggunaan eskalator dan lain sebagainya. Itu juga membantu kita berolahraga di tempat kerja. Begitu teman-teman. Luar biasa. Ini ada satu pertanyaan sih dokter. Jadi ini saya sendiri dokter ya. Jadi kadang-kadang itu sebelum istirahat itu ada kerasa ngantuk gitu dokter. Padahal saya rasa juga tidur saya sudah cukup, sudah 8 jam gitu ya juga. Saya sudah sarapan gitu kan, sudah air mineral juga sudah cukup nih. Tapi kenapa kok kadang-kadang kita itu mengantuk? Apakah energi tadi itu memang sudah mulai turun karena memang proses berpikir atau aktivitas biologisnya terlalu tinggi sehingga mudah mengantuk atau seperti apa? Nah, biasanya itu saya dopingnya dengan kopi dokter, bukan dengan air putih. Nah, itu gimana dokter kira-kira kalau dari medis? Jadi gini Mas, kita lihat dulu ya yang awal tadi. Jadi kebutuhan karbohidratnya sudah terpenuhi belum? Ya, karbohidrat apa yang Mas pilih sebagai makanan siangnya gitu. Terus kemudian sering sarapan pagi enggak? Sarapan pagi rutin dokter. Kalau enggak gitu saya nggak bisa kerja malahan. Itu benar sekali. Jadi sarapan pagi itu sangat membantu konsentrasi. Terus kemudian habis sarapan pagi ada snack. Nah, snack yang kita pilih ini yang mengenyangkan saja, gitu ya. Seperti karbohidrat kompleks tadi, seperti ketela, yang direbus dan lain sebagainya. Tapi gorengan biasanya dokter, dalam bentuk goreng. Nah, kalau digoreng boleh enggak? Boleh, tapi jangan sering-sering, gitu loh. Itu ya, boleh, tapi jangan terlalu sering. Begitu, apa-apa yang terlalu banyak, terlalu berlebihan tidak baik. Tidak baik, betul. Jadi berhenti sebelum kenyang. Nah, itu tadi itu sangat harus dipegang itu ya. Kemudian kenapa kok ngantuan? Nah, ngantuan itu tadi bisa jadi karena nutrisinya, karbohidrat yang dipilih itu tadi adalah karbohidrat sederhana. Di mana karbohidrat sederhana sebentar aja sudah turun, sudah hilang. Yang dipilih mestinya karbohidrat kompleks. Kemudian yang kedua bisa jadi karena
kurangnya oksigenasi ke otak. Ya, oksigenasi ke otak ini kurang karena apa? Aktivitas fisik yang tadi saya bilang tadi. Cukup 15 sampai 30 menit sehari. Itu sangat membantu dokter ya. Sangat membantu mungkin itu dokter sekali. yang kurang ya. Nah itu, bukan hanya Mas, saya sendiri juga terkadang karena kesibukan dan lain sebagainya harus cepat-cepat ke kantor dan lain sebagainya, belum lagi mengurusin rumah tangga dan lain sebagainya, itu juga terlupa terkadang seperti itu kan. Tapi nggak apa-apa, kita kejar dengan bentuk yang lain begitu. Bisa mungkin kalau misalnya pagi nggak bisa, terus bagaimana? Bisa diganti yoga. Yoga malam hari sebelum tidur, sip. Itu cukup 15 menit, wah sudah rasanya seperti lari 1 jam itu sudah. Gitu itu ya Mas. dokter ya. Ya, membakar kalori lebih banyak begitu. Dokter. Baik, terima kasih dokter. Selanjutnya dokter, pertanyaannya bagaimana kita bisa menjadikan sehari-hari kita itu menjadi bisa mengkonsumsi atau pola makannya sehat gitu, dan itu nanti bisa kita, tidak hanya kita sendiri yang melakukan itu, tapi juga bisa teman-teman kita, keluarga kita bisa ikut. Nah, mungkin ada trik dari dokter seperti apa? Kalau saya itu seperti yang tadi saya bilang Mas, pagi itu harus sarapan. Pagi harus sarapan. Sarapan yang paling penting adalah karbohidrat kompleks. Dan protein sama air gitu ya. Karena itu sama kopi. Wah, kopi sebenarnya bagus, nggak bagus, nggak apa-apa. Tapi cukup 2 cangkir sudah cukup, Mas. 2 cangkir sehari ya? Iya, karena menurut penelitian juga sebenarnya kopi itu juga bagus kok. Bagus juga ya? Untuk kesehatan dari saraf dan lain sebagainya, itu bagus sebenarnya ya Mas ya. Itu yang pahit atau yang manis dokter kopinya? Kalau yang paling bagus sebenarnya kalau merasakan kopi, benar-benar penikmat kopi, ya yang nggak pakai gula. Nggak pakai gula ya. Jadi bisa tahu rasa asamnya, rasa harumnya itu nggak tercampur sama gula, tidak tercampur sama creamer. Nah, itu kan sudah rasanya beda lagi, gitu. Kemudian pagi itu ya Mas ya. Pagi sarapan tadi. Ya, kemudian siang kita bisa snack Mas. Nah, snack yang dipilih yaitu tadi yang karbohidrat. Siang ini siang sebelum makan siang atau pas makan siang? Sebelum ya. Jam 9, jam 10. Jadi memang perlu ya snack di antara jam 9 10 itu ya. Perlu Mas. Iya. Besok saya mau nyetok snack nih. Nah, itu. Tapi snack yang seperti apa dulu? Nah, ini tolong dijelasin dokter. Ya, snack yang seperti apa? Ya, bisa kan kacang-kacangan Mas. Kacang-kacangan. Yang direbus, misalnya kacang rebus itu boleh. Kalau kacang-kacangan direbus itu enggak ini ya dokter? Sudah enggak menimbulkan kayak asam urat atau apa gitu? Nah, ini yang seringkali dipikirkan itu adalah asam urat. Padahal menurut penelitian yang terbaru, daun-daunan yang hijau-hijau itu tidak bikin asam urat. Termasuk kacang? Sebenarnya. Kacang tanah? Kalau kacang tanah sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak. Tapi kita lihat dulu, tiap tubuh akan berbeda reaksi itu ya. Gitu. Karena ini kita ngomong penelitian Mas. Kita ngomong penelitian itu nggak ada masalah seperti itu. Justru yang menjadi masalah sebenarnya apa? Yang menjadi masalah adalah makanan dan minuman yang manis. Saya sudah nggak makan sayur dok, saya sudah nggak makan melinjo, saya sudah nggak makan bebek. Ya, Bu, apakah pernah makan donat? Wah iya, cucu saya habis ulang tahun, habis makan cake dokter. Manis itu dokter ya? Agak banyak begitu lah. Ternyata itu yang menimbulkan begitu loh. Jadi bukan hanya karena ya kalau yang dulu-dulu wah ini ini habis makan hijau-hijau ini. Tapi kita harus perhatikan lagi tiap tubuh orang itu berbeda-beda. Itu berdasarkan penelitian ya Mas ya yang saya katakan tadi begitu. Jadi kita juga harus memperhatikan kalau misalnya ternyata habis makan melinjo dan lain sebagainya yang beberapa orang menurut penelitian tidak ada masalah, ternyata pada orang itu meningkatkan ya. Kita evaluasi gitu. Jadi jangan boleh memakan tapi tidak terlalu banyak. Terlalu banyak tadi ya. Gitu ya. Kalau yang sebelum makan siang kan ada snack-snack tadi dokter. Nah, kalau yang untuk siang siang itu karbohidrat, protein, serat, kemudian air itu masuk semua. Gitu untuk mengganti yang dari pagi tadi. Ya, pagi sudah mulai turun kurvanya. Sudah mulai turun, kita boost lagi supaya naik ya. Terus kemudian nanti setelah
jam 5, jam 6. Nah, kita tambahkan lagi. Tapi porsinya sama, porsinya maksudnya dengan isi piringku tadi tetap ya. Tapi kita pilih yang ringan-ringan, Mas. Oke. Begitu. Apa aja itu, dokter? Jangan terlalu berat seperti steak dan lain sebagainya. Itu kalau menurut medis, untuk mencerna itu membutuhkan usaha yang besar, begitu ya. Dan kita habis jam 6 itu apa yang kita lakukan? Apakah kita bekerja? Enggak. Kebanyakan istirahat. Kan? Nah, dan istirahat itu juga tidak membutuhkan energi yang besar. Gitu ya. Justru semuanya metabolismenya harus dikurangi, harus benar-benar istirahat, begitu. Sama seperti orang puasa tapi tidur orangnya. Begitu. Oke, luar biasa, dokter. Iya. Nanti semoga ini bisa benar-benar dipraktekkan ya di lingkungan kerja masing-masing oleh Sobat Prima maupun oleh sahabat Moro gitu. Oke, dokter, karena waktunya juga semakin berjalan gitu ya. Mungkin yang terakhir, dokter nih, pesan dari dokter supaya kita bisa menjaga pola hidup sehat gitu. Sehingga kita nanti tetap bisa memberikan hasil kerja yang maksimal gitu. Baik bagi pekerja di lapangan, aktivitas tinggi maupun pekerja-pekerja yang di office gitu, dokter. Silakan. Jadi yang saya pesan adalah satu sebenarnya. Sehat itu mahal. Iya kan? Kalau orang sakit untuk menyembuhkan harus membutuhkan uang dan lain sebagainya hanya untuk sembuh. Begitu. Betul. Alangkah baiknya kita mencegah dengan hal-hal yang sederhana. Mencegah tadi ya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Benar. Karena mengobati lebih mahal daripada mencegah. Begitu kan? Kalau dibalik seperti itu premisnya. Jadi untuk mencegah tadi dengan hal-hal yang sederhana. Contohnya apa? Aktivitas fisik setiap hari, olahraga yang rutin cukup 15 sampai 30 menit. Jalan kaki boleh gitu ya. Kalau yang belum ada osteoporosis itu masih umur 30 begitu, boleh untuk olahraga yang lebih berat lagi seperti lari dan lain sebagainya. Kemudian menjaga pola makan. Sesuai dengan status gizi kita, sesuai dengan kebutuhan gizi yang ada pada setiap orang, begitu. Karena setiap orang seperti saya katakan awal tadi, setiap orang kebutuhannya pasti beda-beda. Begitu. Itu yang paling murah, cara yang paling tepat, dan cara yang sudah dibuktikan beberapa tahun, mulai dari nenek moyang kita dulu, kan jarang sekali sakit, kemudian usianya sampai 100 tahun. Gitu itu. Karena itu tadi sebenarnya tuh. Banyak puasa dan lain sebagainya itu menahan diri, kemudian mengurangi stresor dari pekerjaan dan lain sebagainya. Kita bagaimana cara memanage stres itu tadi, biar tidak terlalu membebani fisik dan mental kita. Begitu. Mental health. Luar biasa, Dokter Uli. Terima kasih ya, Dokter Uli ya. Share yang sangat bermanfaat ya bagi kita semuanya gitu ya. Saya kira cukup ya, dokter ya, karena memang waktunya sudah habis gitu ya. Dan sahabat Prima dan juga teman-teman dari sahabat Moro, mungkin nanti kita akan mengadakan lagi webinar-webinar selanjutnya gitu ya, tentu dengan tema-tema yang sangat menarik ya, dokter ya. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Dokter Uli ya, selaku aktivis dan juga praktisi kesehatan dari RSIA Bunda Morula Surabaya gitu ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada event-event berikutnya. Saya Tanto dan saya Dr. Uli Pramadana. Sampai jumpa dan selamat sore.